Yoho, apa kabar nakama semuanya? Setelah One Piece chapter 1016 yang menceritakan tentang perseteruan antara ayah dan anak, serta perseteruan antara Nami dengan ulti yang dimenangkan oleh Nami, kini One Piece chapter terbaru telah rilis. Dan ya, dari spoiler yang beredar, One Piece chapter 1017 ini memiliki cerita yang sangat seru. Dan karena hal itu, kami ingin membahas hal ini sampai ke akar-akarnya. Sehingga, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. One Piece chapter 1017 ini berjudul Perintah. Cover chapter kali ini digambarkan bagi yang mengubah tubuhnya menjadi balok-balok puzzle dan bermain dengan seekor simpanse. Chapter dimulai di lantai bawah atau lantai pertunjukan, di mana Otama di sini sudah bersiap untuk memberikan sebuah perintah. Namun, Queen menyadari keberadaan Otama, yang mana Queen bahkan berteriak pada Tama. Hal ini membuat Otama jatuh pingsan. Kemudian, panel berpindah ke lantai 4. Di sini kita mendapatkan kondisi yang sangat-sangat keren. Kita mendapatkan Jinbei yang terluka dan disekelilingi oleh kelompok Husu, yang mana kelompok Husu di sini seperti sedang mendominasi pertarungan. Mereka tertawa lepas. Dan ya, Jinbei tidak bisa dengan tenang 1 versus 1 melawan Husu karena bawahannya mereka selalu mengganggu terus-menerus. Hal yang sama terjadi pada Franky yang bertarung melawan Sasaki, serta Inu Arashi yang melawan Jack. Kedua orang ini tidak bisa bertarung dalam kondisi menang karena bawahan musuh selalu ikut campur. Kembali pada lantai utama atau lantai pertunjukan. Ya, sekarang Otama sudah pulih kembali dari pingsannya. Nami dan Usopp memberikan semangat pada Otama. Otama memberikan perintah kepada para gifter yang sudah memakan Kibidango untuk membantu Monkey D. Luffy dan Momonosuke dalam mengalahkan Kaido. Kita digambarkan Luffy yang akhirnya telah diselamatkan oleh bajak laut Trafalgar Law. Kita juga melihat Momonosuke yang menangisi kematian Kinemon serta Okiku di pelukan Shinobu. Ya, mungkin kami bisa merasakannya. Kehilangan sosok orang yang sangat dekat karena mereka mencoba melindungi kita. Ya, mungkin kita selamat. Namun di waktu yang bersamaan, itu adalah another level of pain. Dengan perintah yang dilancarkan oleh Otama, para gifter yang tadinya menyerang samurai, kini banyak yang mulai menyerang orang-orang Kaido. Gifter yang ada di sisi Jack mulai menyerang bawahan Kaido yang lainnya. Begitupun dengan gifter yang ada di pihak Husu. Gifter jerapah yang ada di sisinya mulai menyerang bawahan Husu. CP0 yang saat ini sedang mengamati pertempuran. Mereka sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Para gifter yang ada di pihak Queen juga mulai membelot dan menyerang anggota bajak laut Kaido yang lainnya. Ya, tindakan Otama ini benar-benar berpengaruh pada kondisi pertarungan di Onigashima. Queen di sini dapat memahami dengan cepat apa yang terjadi. Yang karena itu, Queen meluapkan emosinya dengan berniat menembakkan sebuah laser kepada Otama. Tapi hal itu dihentikan oleh Sanji yang menggunakan teknik Cooler Strike. Hal ini membuat laser itu meledak di dalam mulut Queen. Di sini ada percakapan menarik antara Sanji dengan Queen. Sanji berkata, "Apakah kau juga bagian dari penelitian gila itu?" Lalu Queen menjawab, "Apakah kamu berbicara tentang MADS? Untuk saat ini itu adalah masa lalu." Haha, kami kira Sanji tidak tahu apa-apa tentang yang dilakukan oleh ayahnya. Queen kemudian berubah ke dalam mode hybrid. Dan ya, ini menarik. Mode hybrid Queen ini terlihat sangat lucu. Karena secara dasar, ini terlihat seperti Obelix namun dalam mode Brachiosaurus. Meski begitu, Queen dalam mode hybrid ini merupakan hal yang agak gila. Ia memodifikasi beberapa bagian tubuhnya. Lalu, scene berpindah ke Chopper dan Roro Noa Zoro. Di sini Chopper sedang merasakan efek samping dari Rumble Ball-nya. Digambarkan Chopper yang sangat-sangat kecil dan tentunya sangat-sangat imut. Helm samurai yang ia kenakan ini sampai-sampai menutup seluruh bagian tubuh Chopper. Di sini Zoro disodorkan sebuah obat rahasia dari Zou. Sebuah obat yang bisa memberikannya pemulihan untuk waktu yang sangat cepat untuk jangka waktu tertentu. Namun setelah efeknya menghilang, rasa sakit yang Zoro terima akan berlipat ganda. Mungkin secara konsep mirip seperti teknik suntik Ivankov. Ya, tapi tidak semirip itu. Dan seperti yang kita kenal, Zoro di sini tidak memikirkan resiko atas obatnya.
ia menginginkan obat tersebut. Scene berpindah lagi ke tempat Husu dan Jinbei berada. Akhirnya Husu dan Jinbei di sini bisa bertarung 1 versus 1. Husu mengeluarkan sebuah belati. Kita diperlihatkan sebuah teknik Hagan dari Husu. Teknik yang mirip dengan Shigan namun menggunakan senjata tajam. Tentunya Jinbei membalas serangan Husu ini menggunakan Gyojin karatenya. Dan ya, pertarungan mereka berdua digambarkan dengan sangat-sangat hebat. Setelah serangan permulaan seperti itu, Husu mulai berubah wujud ke dalam mode hybridnya. Di sini Jinbei berkata, "Saya ingat sekarang, beberapa waktu lalu ada rumor bahwa salah satu anggota CP9 keluar dari penjara. Saya pikir itu adalah hal yang aneh bahwa agen pemerintah dunia ditangkap." Dan Husu menjawabnya, "Hahaha, jadi kamu ingat? Ya, itu aku. Aku pernah melihatmu, tapi kamu tidak mengenalku." Husu pernah menjadi salah satu agen terkuat, menyaingi si jenius Rob Lucci. Tapi 12 tahun lalu, karena satu kegagalan, dia dijebloskan ke dalam penjara. Husu kemudian menyerang Jinbei menggunakan teknik Gagan, yang mana menggunakan giginya untuk mengirim sebuah gelombang kejut. Namun Jinbei berhasil menghindarinya. Sambil bertarung, kedua orang ini masih bercakap-cakap. Jinbei berkata, "Aku kasihan padamu untuk itu. Tapi sepertinya tidak ada balas dendam di antara kita." Dan ya, Husu menjawab, "Memang tidak ada dendam di antara kita." Tapi Jinbei di sini dengan bangga menyatakan dirinya sebagai bajak laut topi jerami. Dan mendengar nama itu, Husu langsung merasakan sakit hati. Kemudian Husu berkata, 12 tahun yang lalu, buah iblis di bawah perlindungan pemerintah dunia dirampok selama transportasi. 2 tahun yang lalu, ketika Luffy topi jerami mulai muncul, saya terkejut karena dia telah memakan Gomu Gomu no Mi yang diambil dari kami saat itu. One Piece chapter 1017 selesai sampai di sini. Dan minggu depan tidak libur. Wow, chapter ini merupakan chapter yang sangat padat. Kita disajikan sebuah chapter yang sangat-sangat seru. Melihat apa yang terjadi, pasti banyak nakama yang sudah menyadarinya bahwa Sang secara tidak langsung terhubung dengan timeline yang dibicarakan oleh Husu di sini. Husu mengatakan, 12 tahun yang lalu dirinya gagal melindungi buah setan Gomu Gomu no Mi. Dan 12 tahun yang lalu, Sans berkaitan dengan insiden pengambilan buah setan dari kapal musuh. Untuk memperkuat perkataan kami, mari kita lihat data mengenai umur Sans. Umur Sans dari Wikia dituliskan bahwa setelah time skip, umur Sans ini berumur 39 tahun. Dan di One Piece chapter 1 umurnya 27 tahun. Ada banyak pertanyaan yang muncul dalam benak kami melihat timeline mereka yang terhubung ini. Pertanyaan pertama yang ingin kami bahas adalah, kenapa Sans mengincar buah setan Gomu Gomu no Mi? Apakah ini sebuah kebetulan atau tidak? Apakah Sans secara tidak sengaja menghajar sebuah kapal angkatan laut yang sedang konvoi dan kebetulan terdapat buah setan Gomu Gomu no Mi di dalamnya? Menurut kami tidak. Hal ini didukung dengan One Piece chapter 1. Di sana Lakiro mempertunjukkan sebuah gambar Gomu Gomu. Gambar Gomu Gomu di sini terlihat sangat detail, seolah-olah menunjukkan bahwa kru bajak laut Sans memang mengincar buah setan tersebut. Dan setiap tindakan yang Sans lakukan selama serial ini berjalan, tindakan Sans selalu memiliki dasar. Mereka bergerak dengan alasan yang kuat. Sehingga pertanyaan selanjutnya, dari segi faktor apa Sans mengincar buah setan Gomu Gomu no Mi? Apakah dari segi kekuatan? Sejauh dari cerita ini berjalan, buah setan Gomu Gomu bukanlah buah setan yang kuat. Buah setan ini hanya memberikan penggunanya elastisitas atas tubuhnya. Satu-satunya hal keren yang dimiliki buah setan Gomu Gomu no Mi adalah sifatnya yang merupakan anti listrik. Sisanya terlihat hanya biasa saja. Melihat dari segi masa depan, Akagami no Sans adalah karakter yang sejauh ini bergerak dengan memikirkan jangka panjang. Ia bahkan rela menempatkan dirinya pada berada di tempat yang berbahaya seperti kandang musuh demi mencegah hal yang terjadi di masa depan. Dengan bukti ini, apakah Sans juga mengambil buah setan Gomu Gomu no Mi dengan melihat jangka panjangnya? Jika berbicara tentang buah setan, berarti hal yang berkaitan adalah kekuatan yang akan dimiliki oleh penggunanya. Dan apakah mungkin Sans mengetahui potensi dari awakening buah setan itu sendiri? Apakah Sans tahu seberapa hebatnya potensi buah setan Gomu Gomu jika mencapai awakening?
Tapi bukankah hal yang normal jika suatu buah setan mencapai awakening akan menjadi buah setan yang mengerikan? Maksud kami, setiap buah setan mengalami fase seperti itu. Melihat dari segi masa lalu, mungkin ini merupakan sebuah topik yang sudah sering dibahas oleh banyak orang, yakni Sans mengambil buah setan Gomu Gomu no Mi karena buah setan itu pernah dimakan oleh orang yang Sans kenal, yakni buah setan ini dulunya dimakan oleh Portgas di Roach, yang karena itulah dirinya mampu mengandung es selama 20 bulan. Dan ya, kami yakin Nakama sudah hafal betul dengan teori seperti ini. Ada juga yang mengatakan bahwa Roger adalah pemilik buah setan Gomu Gomu no Mi sebelum Monkey D. Luffy. Namun sejauh ini kami tidak setuju dengan teori tersebut. Potensi asli dari Gomu Gomu no Mi, kami memiliki pemikiran yang lebih gila dibandingkan dengan Roger adalah pemakan buah setan Gomu Gomu no Mi. Di sini kami ingin menyodorkan beberapa fakta terlebih dahulu. Orang-orang seperti Sans, Kurohige, Kaido, dan Big Mom adalah orang-orang yang bertindak bukan karena kebetulan. Mereka bertindak karena tahu dunia ini. Mereka bertindak dengan tahu tujuan tertentu. Dan setidaknya tindakan mereka biasanya berkaitan dengan kekuatan. Ini terlihat dari segi Kaido yang menggunakan Wano Kuni untuk membuat pabrik senjata, mengorder buah setan Smile. Lalu Kurohige yang bergerak untuk mendapatkan Yami Yami no Mi, mendapatkan tahanan level 6 Impel Down, dan buah setan Gura Gura no Mi. Dan di sini kami ingin menyodorkan paralel antara Sans dengan Kurohige. Kurohige mengincar buah setan Yami Yami no Mi. Kurohige tahu potensi dari buah setan Yami Yami no Mi itu sendiri. Dan memang buah setan Yami Yami adalah buah setan yang powerful. Ia mampu menetralisir kekuatan buah setan musuh dan mampu melawan musuh Logia tanpa menggunakan haki. Dan bagaimana jika sebenarnya buah setan Gomu Gomu sama powerfulnya seperti Yami Yami no Mi? Yang karena itulah Sans mengincar buah setan Gomu Gomu ini. Mungkin hal ini berkaitan dengan awakening gila yang bisa dialami oleh buah setan Gomu Gomu no Mi. Kami tahu sudah ada banyak sekali teori mengenai awakening Luffy di dunia ini. Teori paling umum adalah awakening Luffy akan mengalami kondisi yang sama seperti Katakuri atau Doflamingo, yang mampu mengubah benda sekitar menjadi sejenis dengan kekuatan yang dimiliki oleh Luffy sendiri, yakni karet. Dan di sini kami ingin menyodorkan teori yang berbeda, dan tentunya teori yang lebih liar dari yang mungkin Nakama bayangkan. Penghapus buah setan. Pernahkah Nakama bertanya kenapa Luffy mampu menciptakan api dalam serangannya, yakni pada teknik Gomu Gomu no Red Hawk? Secara data, hal itu terjadi bukan karena Luffy yang mengingat kakaknya es, melainkan ini ada penjelasan ilmiahnya. Apakah Nakama tahu, dalam dunia nyata ada yang disebut dengan vulkanisasi sulfur. Karet yang mempunyai kekuatan tarik dan perpanjangan putus yang tinggi dapat diperoleh dengan proses vulkanisasi yang mencampurkan sulfur atau belerang pada karet dengan bantuan panas. Dan ketika Luffy menggunakan teknik Red Hawk, Luffy memanjangkan tangannya dengan jarak yang cukup jauh, atau bisa dibilang lebih jauh daripada ketika Luffy menggunakan teknik Gomu Gomu no Pistol. Nah, dalam dunia nyata, untuk mendapatkan elastisitas karet yang panjang, kita perlu menggunakan sulfur atau belerang dengan bantuan panas. Namun, karena ini adalah fiksi atau anime, kami pikir tidak mungkin dong Luffy harus izin dulu kepada musuhnya untuk menambahkan sulfur atau belerang dulu. Sehingga yang diperlihatkan oleh Eiichiro Oda hanyalah panas yang dihasilkan ketika Luffy memanjangkan atau melepaskan serangannya saja. Nah, dari penjelasan tadi, vulkanisasi sulfur adalah level up dari sebuah karet. Kira-kira apa lagi level up atau produk yang bisa dihasilkan dari karet? Di dunia ini, ada yang disebut dengan kesi atau penghapus. Dan bahan dasar untuk membuat penghapus adalah karet. Penghapus dalam dunia nyata digunakan untuk menghapus tulisan yang berasal dari pensil. Bahkan ada penghapus yang mampu menghapus tinta pulpen juga. Sehingga bagaimana jika awakening buah setan Gomu Gomu no Mi adalah untuk menghapus buah setan? Sepertinya itu terlalu ekstrim. Atau setidaknya awakening buah setan Gomu Gomu adalah mampu membatalkan kemampuan buah setan lawan, yang mungkin konsepnya mirip seperti Yami Yami no Mi.
Dan menurut penglihatan kami, Gomu Gomu no Mi serta Yami Yami no Mi ini digambarkan dengan lumayan mirip, terutama warna mereka yang sama-sama ungu. Sehingga kesimpulan kami adalah, terlepas dari teori awakening buah setan Luffy yang mampu membatalkan kemampuan buah setan lain itu benar atau tidak, kami pikir Akagami no Sans mengincar buah setan Gomu Gomu no Mi karena buah setan ini memiliki kemampuan yang luar biasa hebat. Hal ini sama seperti apa yang dilakukan oleh rival Sans, yakni Kurohige, yang mengincar buah setan Yami Yami no Mi karena memiliki kemampuan yang luar biasa hebat. Dan poin ini didukung dengan tindakan pemerintah dunia atau angkatan laut yang menggunakan pengawal seukuran Shippinen untuk mengawal buah setan Gomu Gomu no Mi ini. Oh ya, kami pikir tindakan Sans yang mengambil buah setan Gomu Gomu no Mi ini hanya ia lakukan untuk mencegah hal buruk di masa depan. Ia dan krunya seperti tidak tertarik dengan buah setan. Sans mengambil buah setan Gomu Gomu no Mi ini hanya untuk mencegah buah setan ini jatuh ke tangan orang yang salah. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.